Indikasi seseorang itu semakin berkah ilmunya dan bermanfaat, yaitu adalah orang itu semakin benci kepada pujian dan enggan untuk menyucikan diri sendiri, serta tidak suka menjadi orang yang terkenal. Ia benci kepada pujian dan enggan untuk menyucikan diri, serta tidak suka untuk menjadi orang yang terkenal. Kalaupun akhirnya dia menjadi orang terkenal, itu bukan menjadi tujuan yang dia inginkan, tapi memang Allah inginkan dia menjadi terkenal, bukanlah menjadi tujuan utama dari orang tersebut. Inilah yang nomor 5, hasil dari ilmu yang berkah. Ia benci kepada pujian dan enggan untuk mencucikan dirinya. Ia merasa dirinya sudah suci, tidak, dan dia pun tidak suka menjadi orang terkenal. Ini ciri-ciri khas orang yang memiliki ilmu yang berkah. Ketika orang itu memang layak sebetulnya dia itu dipuji, memang dia punya ilmu, dia punya amal yang luar biasa, kita jauh lah dibandingkan mereka, tapi ternyata mereka nggak suka dipuji. Masya Allah, itu salah satu ya, salah satu, mereka nggak suka dipuji. Kenapa? Karena mereka takut. Layak mereka itu dipuji, dan mereka takut kalau itu bisa merubah hatinya, bisa merubah niatnya. Yang awalnya untuk Allah ikhlas, tiba-tiba berubah. Dan dia juga gak suka menjadi orang terkenal. Karena dia tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbut taqi al-ghani al-khafi." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya. Ya, apapun yang Allah berikan dia bersyukur, dan Allah menyukai orang-orang yang tersembunyi. Apa itu? Yang tersembunyi, yang mereka nggak ingin menjadi orang terkenal. Orang nggak tahu siapa dia. Sebetulnya dialah seseorang yang Allah cintai. Dia terkenal di langit, tapi nggak dikenal di bumi. Dan tujuan dia tidak ingin dia terkenal. Ketika dia melihat orang lain terkenal, populer, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak ada sedikit pun hasad di hatinya, tidak ada. Ini hasil dari ilmu. Apakah sesama ustaz, sesama jamaah, sesama kaum muslimin, sesama pengurus masjid, sesama panitia kajian, atau yang lain, siapapun, nggak ada hasad di hatinya. Dia terkenal, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan dengan sebab dia kaum muslimin mendapatkan hidayah. Saya nggak masalah, saya di sini saja. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Seperti itu sikap kita. Dia benci kepada pujian. Kalau ada pujian, dia takut kalau itu bisa menghilangkan keikhlasannya. Coba saya tanya, Abu Bakar As-Siddiq itu layak nggak dipuji? Layak nggak dipuji? Layak. Kalau kita nggak layak untuk dipuji, karena banyak salahnya daripada benarnya. Kalau Abu Bakar saja kaliber itu layak untuk dipuji, dan beliau pun dipuji, manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi beliau tidak mau dipuji. Dan ketika beliau dipuji, lalu beliau mengatakan dengan doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Masya Allah. Ketika dipuji, maka Abu Bakar mengatakan, ya Allah, jangan engkau siksa aku, jangan engkau hukum aku ya Allah atas pujian mereka kepadaku. Ampuni aku ya Allah atas perkataan mereka, karena mereka nggak tahu siapa sebenarnya diriku, dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka sangka dan mereka kira. Bagus gak itu doa? Abu Bakar khawatir ketika dipuji. Masya Allah, ini hasil dari ilmu. Rasul mengajarkan kepada para sahabat, dan mereka gak senang dengan pujian, dan mereka gak suka menjadi tenar, terkenal, populer. Kok Pak Ustadz gak masuk TV sih? Mana bisa masuk TV, TV-nya kecil. Banyak orang kadang-kadang, kalau Anda begini, ya biasa aja. Kenapa? Karena Allah
bukan karena manusia. Kenapa kita repot? Ingat kata-kata, gitu aja kok repot. Itu kaidah tuh ya. Nah, subhanallah. Sekali lagi ikhwan dan akhwat, hafalkan doa ini. Doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dipuji, beliau membaca doa ini. Antum pernah dipuji nggak? Pernah dipuji? Pernah baca doa seperti itu? Kenapa belum? Karena jarang dipuji, Pak Ustaz. Karena jarang dipuji, makanya Anda nggak hafal-hafal doa itu. Tapi kalau sering dipuji dan takut, maka doa itu pun sering dibaca. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan kepadaku. Padahal pujian itu benar. Memang layak Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pujian seperti itu. Tapi beliau takut. Kenapa kita nggak pantas dapat pujian? Anda kayaknya orang bertakwa ya. Oh, memang dari kemarin. Antum baru tahu, lebih dari takwa apa namanya tuh? Anda lebih atas lagi dari takwa. Kalau bisa begitu. Antum kayaknya orangnya soleh ya. Bukan soleh, bahkan lebih. Masya Allah. Ini namanya nggak tahu diri. Bahaya hati. Bisa berubah, sombong, ujub. Dan memang ternyata itu nggak ada juga pada diri dia. Orang aja nggak tahu. Subhanallah. Dia berdoa seharusnya. Ini hasil dari ilmu. Siapapun yang memuji kita, dia mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan kepadaku. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah atas apa yang mereka katakan. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka dan mereka duga. Masya Allah. Tapi tolong ya, ibu akhwat yang sudah memiliki suami, ketika suami memuji ibu jangan baca doa ini. Tolong. Ketika suami mengatakan, kamu semakin cantik ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Jangan. Suami memuji istrinya bagus, istri memuji suami juga bagus, selama memang ya tidak terlalu berlebihan lah ya. Memang istrinya cantik ya, lalu dipuji sama suaminya, maka jangan baca doa ini. Kalau suami dan istri saling memuji, bisa apa? Menumbuhkan romantis, harmonis, hubungan keluarga sangat dekat. Terjadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling memuji, saling mencintai, saling menyayangi antara suami dan istri dengan suaminya. Maka saya katakan tadi ya, kalau ini pujian kepada orang lain ya, makanya kita berhati-hati. Tapi kalau suami dan istri itu biasa saling memuji dalam rangka untuk semakin meningkatkan hubungan kedekatan di antara mereka dan semakin menumbuhkan cinta agar bersemi kembali. Ya Bu ya, tolong doanya jangan dibaca ketika suami memuji ibu di rumah.